Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk di bab yang baru, tapi masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, babu la yudbahu lillahi bi makanin yudbahu fihi li ghairillahi wa qawlillahi ta'ala la takum fihi abadan, al-ayata an thabiti bani الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء linadrin fi ma'siyatillah wala fiha la yamliku bunu adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Na'am. Qala rahimahullah, bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Ini lanya di sini antum lihat di ta'liqnya. Itu la nafi tapi mencakup makna nahi. Iya, mencakup makna nahi. Kemudian ada yang mengatakan la di situ la nahi, berarti dia menjazum. Bab la yudbah lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Semuanya makna. Kalau dia la nafi tapi bermakna apa? Nahi. Jangan disembeli untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat di mana di situ disembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dari bab. Ini berkaitan dengan tempat. Ya. Tidak terkhusus pada tempat. Tidak terkhusus pada tempat. Masuk juga waktu. Kemudian tidak terkhusus juga sembelihan. Ya. Masuk juga yang lain. Jadi ini umum. Ini disebutkan saja karena diikutkan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu sembelihan untuk selain Allah, ini syirik akbar. Ya. Jadi kalau dikatakan jangan menyembelih kecuali untuk Allah, berarti sembelihan hanya milik Allah, ya kan? Mungkin saja dipahami kalau orang menyembelih untuk Allah, berarti sembarang saja, mau di mana, ya kan? Dikatakan jangan menyembelih kecuali untuk Allah. Oh, berarti sembelihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sembelih hanya untuk Allah. Tapi tidak dikatakan sembelih di mana saja. Bab ini menjelaskan bahwasanya sembelihan hanya untuk Allah, tapi dilihat jangan disembelih di mana tempat itu disembelih padanya untuk selain Allah. Ini jadi cocok, cocok. Maksudnya penempatan babnya cocok. Iya. Cuman dikhususkan tempat disebutkan itu bukan pengkhususan. Bisa juga maka waktu. Iya. Bisa juga selain dari sembelihan, ibadah-ibadah. Iya. Ibadah-ibadah yang mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala di situ. Iya. Ini dari bab. Kemudian
Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala la taqum fihi abada. Atau sebelumnya, hikmah dilarang seorang menyembelih untuk Allah di tempat yang seperti ini. Itu ada beberapa hikmah. Di antaranya karena orang menyembelih untuk Allah di tempat yang seperti ini, di mana kaum musyrikin di situ mengadakan ada ada sembahannya di situ, atau seorang kaum musyrikin pernah menyembelih untuk sembahannya di situ, atau ada acara yang terkhusus di situ, acara-acara dari kesyirikan mereka. Ini dilarang karena beberapa hal. Di antaranya itu adalah wasilah kepada kesyirikan. Wasilah kepada kesyirikan, dan larangan ini menjadi penutup jalan untuk mengantar kepada kesyirikan, syirik akbar. Yang kedua, bentuknya tasyabbuh. Bentuknya tasyabbuh bersama kaum musyrikin atau kaum kufar. Kaum kufar yang dimana hal tersebut mungkin bentuknya muwafaqan lizahir, kan? Tapi hal tersebut bisa saja masuk ke dalam batin. Mungkin disesuaikan dengan gaya saja atau yang nampak saja. Kita menyembelih di situ, orang musyrik juga menyembelih di situ. Tapi orang musyrik menyembelih untuk Allah, untuk selain Allah. Kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyemaannya di mana? Dia nampak saja. Ya kan? Tapi itu jembatan. Jalan sehingga kalau misalnya dilakukan itu bisa mengantar untuk penyetujuan hati menyembelih juga untuk selain Allah SWT. Dan syaitan tidak berhenti. Kalau kita kasih jalan syaitan, syaitan semangat. Oleh karena itu dilarang, untuk menyembelih sebagai bentuk supaya tidak ada penyamaan bersama kaum musyrikin. Yang ketiga, akan disangka orang yang melihat antum, bahwasanya itu tidak apa-apa. Mungkin saja orang tahu, si fulan ini menyembelih situ untuk sembahannya. Si fulan juga menyembelih. Mungkin kita menyembelih untuk Allah, tapi orang yang melihat tidak ada. Dia akan menyangka bahwasanya si fulan juga menyembelih untuk sembahannya si fulan. Atau dia memiliki sembahan yang lain yang disembelih mana? Yang khusus di situ. Tempat yang khusus di situ sehingga dia menyembelihnya dan dianggap bahwasanya ini punya sembahan juga. Karena dia menyembah di situ. Apa dia menyembelih di situ. Ini kemudian yang terakhir, bentuknya penguat untuk kaum musyrikin. Bentuk kebahagiaan untuk kaum musyrikin, karena dikatakan orang muslim itu juga menyembelih di situ untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hal-hal sehingga kenapa kita dilarang untuk menyembelih untuk Allah di tempat yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kata beliau, wa qoulihi ta'ala la taqum fihi abada. Saya katakan tadi bukan hanya sembelihan, bukan hanya sembelihan dan bukan hanya tempat, waktu juga. Kalau antum tahu waktunya, ini si fulan kalau hari ini hari seperti ini terkhusus misalnya, dia menyembelih untuk sembahannya ini. Kita menyembelih juga di waktu itu. Kita juga menyembelih di waktu itu. Apalagi kita khususkan. Itu jangan. Karena dengan hal yang tadi, supaya kita menyelisih mereka, atau kalau kita lakukan bisa menimbulkan keyakinan dalam hati bahwasanya hari ini cocok untuk disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah. Nanti besok-besok
menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan. Kalau di ayat dikatakan wa qoulihi ta'ala la takum fihi abada. Jangan kamu salat di situ selamanya. Ini amalan yang lain selain dari sembelihan, salat. Jadi Nabi SAW dilarang salat di masjid yang dibangun di atas kejelekan. Walaupun salatnya untuk Allah. Ya kan? Ini ada kisahnya ya. Disebutkan oleh yang di mana disebut Abu Amir Al-Fasiq. Iya. Dia ini seorang yang sering membaca dari kitab-kitab orang terdahulu di zaman jahiliyah. Kemudian dia menjadi seorang abid. Iya. Maka dia dilaqabi dengan Ar-Rahib. Karena bagaimana dia ini nampak darinya dari sisi agama. Kemudian Nabi SAW hijrah, ke Madinah. Maka Abu Amir ini itu hasad kepada Nabi SAW, kemudian kufur terhadapnya dan benci kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menamai dia Abu Amir Al-Fasiq. Kenapa? Karena dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kufur terhadap Rasulnya. Kemudian Abu Amir ini pergi ke Syam untuk mengajak orang-orang Nasara benci kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia menulis dan dia di Syam kepada kaum munafikin untuk dibangunkan masjid. Ini dia, masjid ini. Bangun masjid, tapi untuk apa? Supaya dia bisa berkumpul di situ dan musyawarah. Tapi yang diinginkan maksud dibangun itu untuk apa? Untuk memberikan bahaya kepada Masjid Quba. Masjid ini dinamakan Masjid Dirar. Iya, masjid yang berbahaya. Dia bangun untuk membahayakan masjid lain, di antaranya Masjid Quba. Kemudian dimaksudkan juga dibangun untuk memecah belah kaum mukminin, supaya ada yang sholat sini begitu. Kemudian dinampakkan sebagai pembangunan masjid, maka dipanggillah Rasulullah SAW. Ya, dikatakan ini masjid dibangun untuk ini. Banyak hal, bukan maksud yang dia inginkan. Dia tidak ceritakan kepada Nabi maksud dibangun seperti ini, tapi dia nampakkan yang lain. Maka Nabi dipanggil untuk sholat di situ. Tatkala dia mau berangkat, turun ayat la takum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Al-ayat. Maka jangan kamu sholat di situ. Jadi Nabi SAW ingin sholat di situ untuk siapa? Untuk Allah. Ya kan? Sholat untuk Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan kamu sholat di situ. Walaupun itu sholatnya untuk Allah. Karena itu tadi, ya, bisa menguatkan orang-orang kafir. Ya. Masjid yang dibangun untuk kejelekan bisa menjadi bentuk penguatan untuk mereka. Ya, karena Nabi SAW sholat di situ. Padahal sholat itu dibangun untuk kejelekan, bukan dibangun di atas takwa. Dibangun di atas takwa. Jadi lihat, syahidnya Nabi SAW dilarang. Ya, sholat di situ untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana masjid itu dibangun untuk kejelekan. Iya, dibangun untuk dijadikan tempat berkumpul musyawarah untuk memerangi Rasulullah SAW, benci Rasulullah SAW. Iya, ini dari perbuatan amalan yang selain dari adzabah. Iya, saya katakan tadi. Di sini sembelihan bukan kekhususan, tapi disebutkan sembelihan di sini karena munasabah sesuai dengan bab sebelumnya, ya. Dan ini sangat cocok. Kemudian dari hadis yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah, an Thabit bin Dhahhak, qala nadar rajulun ayanhara ibilan bi Buwana. Ya, ini dari nadar, akan datang nanti pembahasan tentang nadar, ya. Kata beliau, seorang laki-laki bernadar ingin menyembeli onta di Buwana, suatu tempat. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada laki-laki tersebut, iya,
karena butuh rincian ya. Ini buana apa, tempat apa ini? Antum tahu apa? Sempat antum tahu sesuatu? Iya, ini Nabi SAW istifsal di sini, minta rincian. Kata Nabi SAW, hal kana fiha wathanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Di sana ada sembahan, karena ya tahu ya zaman jahiliyah banyak mereka menjadikan apa saja sembahan. Apa ada sembahan di sana? Patung apa? Pohon kah? Batu kah? Iya, yang di zaman jahiliyah ini disembah. Iya, dikatakan tidak. Tidak ya Rasulullah. Bertanya lagi, apakah di sana pernah dilakukan Id? Iya, acara-acara dari acara mereka. Iya, acara besar. Dikatakan Id. Kemudian berkata tidak. Lihat, tak kala hilang mawani'nya, kata Nabi SAW, faqala Rasulullah, auf binadrik. Iya, tunaikan nadarmu di situ, sembelih di tempat itu, tempat ini ya. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak ada penunaian nadar pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggap kalau dia bernadar di tempat yang di situ ada sembahan atau pernah diadakan Id, maka itu dikatakan nadar maksiat, dan itu jangan. Iya. Jadi anggap kalau bernadar di tempat yang seperti itu dikatakan nadar maksiat. Nadar maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wala fima la yamliku ibnu Adam. Dan tidak juga pada apa yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Maksudnya jangan kau bernadar pada apa yang tidak kau miliki. Iya, baik secara syariat atau secara hissiyah atau qadaran. Kalau secara syar'an dikatakan kamu tidak memiliki sesuatu, misalnya budak, tapi yang mengatakan saya bernadar kalau saya begini saya mau melepaskan budaknya fulan. Ini jangan, tidak ada wafa di sini. Jangan mengatakan saya mau melepaskan budakmu, kenapa saya bernadar. Ini tidak ada ya. Ini tidak ada nazar di sini. Yang kedua secara hissiyah. Dikatakan kalau saya sembuh saya mau terbang. Ini nadar juga. Ini nadar yang tidak dimiliki oleh Ibnu Adam. Ini tidak ada. Tidak ada nazarnya. Ya, rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Jadi syahidnya, lihat Nabi SAW itu merinci dulu. Kalau ada sembahan di situ atau ada pernah dilakukan Id, maka jangan. Itu. Karena tidak ada, maka kata Nabi SAW, auf binadrik. Seandainya ada, kata Nabi SAW, fa innahu la wafa' li nadrin fi maksiatillah. Dianggap maksiat. Kalau ada di situ, itu maksiat dan tidak ada wafa'. Jangan tunaikan. Iya. Jangan tunaikan. Insyaallah besok rinciannya nanti tentang nazar ya. Nazar maksiat, nazar makruh dan selainnya. Ya. Insyaallah. Kita syahidnya dulu di sini apa? Nabi SAW melarang. Ya, supaya illa tadi itu. Walaupun sembahan untuk Allah Subhanahu wa taala, sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan di tempat itu. Jangan di tempat itu. Oleh karena itu lihat, dikatakan di sini faqala Rasulullah aufa binadrik. Perintah untuk menunaikan nadarnya. Nadarnya ya. Adapun tempatnya itu bukan wajib di situ. Ini disebutkan. Jadi walaupun orang dikatakan saya mau bernadar di sini, saya mau bernadar ini di sini, ya. Nadarnya ini ditunaikan, tapi tempatnya disebutkan tidak wajib di situ. Jadi mungkin seandainya kalau dikatakan ada di situ, jangan tunaikan di situ, tapi tunaikan di tempat lain. Karena nadar itu wajib, ya. Nadar itu wajib. Apa namanya? Nadar itu menunaikannya wajib. Tapi permulaannya apa? Disebutkan dari beberapa pendapat dikatakan makruh. Karena tidak keluar dari seorang yang kikir. Nah, itu nanti insyaallah. Jadi syahidnya dikatakan Nabi SAW melarang, untuk menyembelih untuk Allah di tempat ada sesembahan, Taib. Nah, saksikan.
ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم. Kata beliau fihi masail al-aula tafsir qoulihi ta'ala la taqum fihi abada. Ini tafsirnya sudah jelas ya. Nabi SAW diperintah untuk sholat di situ, yang dimana masjid itu dibangun untuk kejelekan. Kemudian turun ayat, jangan kamu sholat di situ selamanya. Iya, jangan kamu sholat di situ selamanya. Larangan sholat untuk Allah di tempat seperti itu. Yang kedua, anna ma'siyah qad tu'assiru fil ardh. Iya, maksiat itu memberikan pengaruh pada bumi. Tak kala suatu tempat dijadikan tempat kesyirikan, itu jangan dia sekali-kali mendekatinya. Iya, jangan sekali dia mendekatinya. Cari tempat yang lain. Apalagi digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa kadzalika ta'ah. Maksudnya ketaatan juga kadang memberikan pengaruh kepada bumi. Iya kan? Kalau masjid itu lebih mulia daripada apa? Daripada pasar. Iya, karena masjid digunakan apa? Taatan di situ. Orang baca Quran, makanya keberkahan dari masjid itu banyak. Iya, keberkahan itu di masjid banyak. Karena di dalamnya ada ketaatan, orang sholat, orang berzikir, orang niat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh taatan ini memberikan pengaruh di bumi. Demi pula apa? Maksiat. Kemudian الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. Iya. Dikatakan di sini raddul mas'alatil mushkilah. Ini dari larangan untuk menyembelih di mana di tempat yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini muskilah. Ya kan? Lalu bagaimana? Ya kan? Larangan tersebut ila mas'alatin bayyinah liyazul al-iskal. Yaitu bagaimana Nabi SAW mempertanyakan. Iya. Kalau dikatakan boleh tidak menyembelih di tempat sini? Tanya dulu. Apakah di situ ada sembahan atau apakah di situ ada pernah dilakukan Id, acara-acara untuk ritual-ritual orang-orang musyrik, orang-orang kafir? Kalau tidak, sembelih di situ. Iya. Nah, ini dari muskilah kemudian dibawa kepada hal yang jelas. Jadi mungkin orang tidak tahu, saya mau bernazar menyembelih di tempat ini, tapi tidak tahu apakah boleh atau tidak. Iya. Maksudnya menyembelihnya di situ ya. Kalau sembelihannya untuk Allah ini jelas karena ini nazar. Tapi di tempat itu boleh, maka dibawa kepada hal yang jelas, yaitu dipertanyakan dulu. Apakah ini, apakah itu? Kalau tidak, aufu binad. Naam. Ar-rabi'atu istifsalul mufti idza ihtaja ila dzalik. Ini istifsal ya. Dikatakan rincian Nabi SAW atau seorang mufti kalau dia butuh. Ini tidak wajib ya. Ini pada hal yang kalau didapati hal yang tidak jelas saja. Iya. Kalau didapati sesuatu yang ihtimal, maka dicari rinciannya. Seperti kalau dikatakan jelas, iya, maka tidak usah ada istifsal. Maka kalau ada istifsal, semuanya perkara istifsal maka panjang. Iya. Cukup pada hal yang dibutuhkan untuk rincian. Seperti kalau dikatakan dalam perbahasan warisan ya, ini butuh. Kalau dikatakan halaka halik an akh wa am syakik, pasti tanya ini akh apa? Ya kan? Akh li li ab atau akh syakik. Ini pasti. Karena tidak tahu bagaimana, karena beda ya dari sisi warisannya. Nah, Al-khamisatu anna takhsis al-buq'ati bin nadri la ba'sa bihi idza khala min al-mawani'. Ini kata beliau pengkhususan al-buq'ah, pengkhususan tempat untuk bernadar itu tidak ada masalah sepanjang dia kosong dari mawani'. Sepanjang dia kosong dari mawani', pengkhususannya ya, saya mau bernadar untuk Allah di tempat ini, itu boleh selama tempat itu ditunaikan di situ, selama tempat itu kosong dari mawani'. Mawani' ada dua, namanya mawani' waqi'ah yang telah terjadi seperti yang disebutkan musannif di sini dari hadis ya. Apakah ada di situ wasan? Ini mawani'.
atau sudah dijadikan acara untuk ritual-ritual mereka, ini waqi'ah atau mutawaqqi'ah, atau yang akan terjadi, seperti adanya rasa takut, ya, kalau disembelih di tempat situ dijadikan bentuknya pengagungan, pengagungan, orang jadikan tempat ini digagungkan karena disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti ini jangan. Seperti ini jangan. Ya, jangan dikhususkan. Jangan dikhususkan. Supaya tidak ada sangkaan bahwasanya tempat ini ada keistimewaan, ada berkah misalnya seperti itu. Iya, tapi pada hakikatnya pengkhususan itu boleh kalau datang dalilnya yang mengkhususkan. Kalau tidak ada, jangan sekali-kali mengkhususkan, karena itu akan mengantar kepada hal yang membuat seorang menyangka bahwasanya ini bagus, ini ibadah, ini sunnah dan selainnya. Karena yang banyak jatuh dalam bid'ah itu orang yang mengkhususkan yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW. Itu banyak sekali pengkhususan yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW. Kemudian As-sadisatu al-man'u minhu idza kana fihi wasanun min awthanil jahiliyati walau ba'da zawalihi. Iya, dikatakan yang dilarang darinya dari tempat itu, kalau dilarang dari nadar di yang tempat ini khususkan kalau di sana ada wasan. Iya, dari awthan jahiliyah. Walaupun kata beliau ba'da zawalihi, walaupun sudah lama. Sudah lama, tidak dipakai lagi misalnya, atau sudah bekas-bekasnya ke apa. Ini dari kata Nabi SAW, dari ucapan hal kana itu fil madi. Ya, kana itu fil madi. Mesti sudah berlalu. Jadi mungkin waktunya berlalu, tapi bahayanya itu tidak akan hilang. Ya, bahkan mungkin kembali karena orang akan menyangka bahwasanya ini dulu nenek moyang ini sudah dulu di sini dia minta ritual apa semua, akhirnya kembali. Iya. Kemudian yang selanjutnya as-sabi'atu al-man'u minhu idza kana fihi 'idun min a'yadihim walau ba'da zawalihi. Ini sama dengan sebelumnya, ya. Larangan juga itu namanya larangan waqi'ah. Kalau di sana ada 'id min a'yadihim walau ba'da zawalihi, walaupun sudah hilang, sudah tidak dipakai lagi. Ya, ini dari kata Nabi SAW hal kana. Ya, dari kata kana ini fi'il madhi. Jadi mungkin hilang perbuatannya ini, tidak pernah lagi digunakan untuk itu, tapi bahayanya ada. Nah, al-thaminatu annahu la yajuzul wafa'u bima nadara fi tilkal buq'ati li'annahu nadhru ma'siyatin. Nah, ini istidlalnya, ya. Tidak boleh ditunaikan dengan apa yang dia nadar di tempat itu, karena bernadar mengkhususkan tempat yang di situ ada sembahan atau bentuk sudah dilakukan id, itu namanya nadar maksiat, dan nadar maksiat itu tidak boleh ada wafa. Iya, tapi ditunaikan di tempat yang lain, karena tunaian nadar ini wajib. Adapun pengkhususan tempat ini dilihat. Kalau tempatnya bagus, tidak ada mawani, laksanakan. Tapi kalau ada, jangan di situ. Tapi tetap tunaikan nadar di tempat yang lain. At-tasi'atu al-hadru min musyabahatil musyrikin fi a'yadihim walau lam yaqsidhu. Jadi kehati-hatian dari menyerupai orang-orang musyrik pada acara-acara mereka. Ya, acara mereka walau lam yaqsid, walaupun dia tidak meniatkan. Nah, oleh karena itu dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya at-tasyabbuh itu tidak dipersyaratkan adanya al-qasd. Tasyabbuh itu la yushtarat fihi al-qasd. Dan tasyabbuh itu dilarang walaupun dia tidak memaksudkan. Tapi kalau dia maksudkan,
maka lebih parah lagi. Kalau tidak dimaksudkan saja tidak boleh, apalagi dimaksudkan. Jadi tasyabbuh itu tidak dipersyaratkan dia bermaksud. Kalau dia tahu ini dari kebiasaan orang-orang kafir atau syiar-syiar orang kafir, kalau dia lakukan, dia tahu walaupun dia tidak maksudkan, ini dilarang. Ini dilarang. Tapi kalau dia maksudkan lagi, supaya mirip dengannya atau sama dengan dia, itu lebih besar lagi dosanya. Nah, al-ashiratu la nadra fi ma'siyatin. Nah, ini dari beliau ya. Dalam hadis itu la wafa'ah ya. Pantum lihat. Iya, la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Kalau di sini la nadra fi ma'siyatillah. Iya. Dan itu dibedakan. La nadra dengan la wafa'a itu beda. Kalau la nadra berarti nadarnya ini tidak teranggap. Kalau dia bernadar di mana? Bernadar untuk menyembelih hewan misalnya di tempat ini. Ya, kalau Nabi SAW katakan la nadra berarti tidak ada, nadarnya tidak teranggap, tidak ada. Berarti tidak ada wafa. Tidak ada wafa. Karena nadarnya tidak teranggap. Iya kan? Kalau dikatakan la wafa, iya, nadarnya teranggap tapi jangan tunaikan di situ. Teranggap tapi jangan tunaikan di situ karena itu dari maksiat Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibedakan ya? La nadra itu kalau nadar berarti tidak teranggap nadarnya. Kalau la wafa teranggap nadarnya tapi tidak ada wafa di tempat tersebut. Itu. Dan mungkin yang dimaksudkan musannif di sini la wafa. Iya. La wafa fi maksiatillah. Nah, terakhir Al-hadiyata asyarata la nadra li bani Adam fima la yamliku. Nah, ini tidak ada nadar untuk anak cucu Adam pada apa yang dia tidak miliki. Ini ada dua ya. Iya. Dia kepunyaannya orang, iya, atau pada dirinya tapi apa yang tidak dia mampu. Seperti yang dicontohkan tadi. Kalau saya begini, saya mau terbang. Iya. Nah. Selesai kan ini? Coba. ثم قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الشرح باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل ذاك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك قريبة فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. Kata beliau, bab la yudbah Asy-syarh bab la yudbah lillahi bimakan yudbah fihi. Kata beliau betapa bagusnya dari pengikutan bab ini dengan bab yang sebelumnya yang saya sebutkan tadi. Yang sebelumnya ini menjelaskan tentang maksud. Iya. Dan ini adalah bab ini adalah wasail. Dzaka min bab syirik akbar. Yang sebelumnya ini dari pembahasan tentang syirik akbar dan ini dari wasail yang menuju kepada syirik akbar. Fa innal makan alladhi yadbahu fihi al-musyrikun li aliyatin taqarruban ilaiha wa syirkan billah. Jadi tempat yang dimana orang musyrik menyembelih di situ untuk sembahan-sembahannya bentuknya taqarrub kepadanya, iya, dan bentuknya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi syiar dari syiar-syiar kesyirikan. Jadi kalau orang muslim menyembelih di situ, walaupun dia tidak maksudkan untuk siapa? Untuk sembahan. Dia maksudkan untuk Allah. Maka dia jatuh ke mana? Tasyabbuh. Iya, dia jatuh kepada tasyabbuh dengan orang musyrikin dan membantu mereka, bersyirikat bersama mereka pada syiar-syiar mereka. Kata beliau ini faedahnya wal muwafaqatu dzahir tad'u ila muwafaqatil batin. Jadi
kesesuaian yang zahir itu akan mengantar kepada kesesuaian dalam sesuatu yang tersembunyi dalam batin, atau akan mengantar kita condong kepada mereka. Jadi hati-hati. Ini namanya sudut zari'ah. Itu yang tadi, sebab 4 tadi itu dipahami. Kenapa dilarang? Ya, kenapa dilarang? Kemudian ثم قال الشارع رحمه الله تعالى ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المظهور. Iya. Kata beliau, dari sebab ini yang sebelumnya ini dan apa yang disebutkan tadi, asy-syari' di sini melarang dari menyerupai orang kafir pada syiar-syiar mereka, pada id-id mereka, gaya-gaya mereka, pakaian mereka, dan seluruh apa yang menjadi khususan bersama mereka. Iya. Ini bentuknya dilarang, bentuk penjauhan untuk kaum muslimin dari kesesuaian bersama mereka pada zahir yang mengantar kepada muwafaqatul batin. Itu dikatakan wasilah untuk condong kepada mereka, rukun bersama mereka. Iya. Hatta ini dari hal yang menunjukkan larangannya. Lihat sampai hatta innahu na'an salatin nafilah, salat sunnah fi awqatin nahi. Allati yasjudul musyrikuna fiha li ghairillah. Di mana ini? Di 3 tempat ya. Di mana? Matahari bertepat di atas kepala. Iya. Terus sebelum matahari terbenam. Pas matahari terbenam. Kemudian sebelum matahari pas matahari terbit. Iya. Jadi kalau orang mau qada salat subuh apa namanya? Qada salat sunnah subuh itu makanya diperselisihkan apakah sebelum atau sesudah. Ya, tapi yang penting jangan pas terbit matahari. Itu saja. Sebelumnya, sebelum terbit atau tak kala biarkan lewat baru dia qada salat sunnahnya. Demikian pula ketika zahir pas pertengahan dari matahari itu. Iya. Bukan jam 12 pas, Iya. Bukan jam 12 pas, tapi lihat karena beda waktu. Nah, jadi selesai kita, insyaallah besok atau nanti kita lanjutkan dari bab ini sudah cepatin insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.